hajat ibu bapak, di majelis inilah banyak berdoa ini. Kalau si budak tadi minta sama Allah di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar agar Allah merdekakan dia dari perbudakan, ambil doa dia, Pak. Kita doakan sekarang juga untuk kita. Kenapa? Zaman dulu mungkin perbudakan secara fisik, Pak. Tapi sekarang kita juga masih dalam perbudakan sebetulnya, Pak. Perbudakan apa, Pak? Perbudakan nafsu kita lah. Orang tadi tuh kok rene pun bapak ini sing goyang kok. Sing kanan nyorong itu. Wis lunga. Pengajian seminggu sekali kok berat kali. Sing kiri ngomong wis enggak usah lah. Wong tak rungokke mau sing ngomong apa sing ceramah peri itu wae iku ngomong. Ini terus bergejolak ini, Pak. Pasti itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Nafsu itu pasti mengarahkan kita untuk terus berbuat jelek. Kayak manapun, Pak. Nafsu itu enggak seneng kita itu taat, enggak seneng kita itu ibadah, enggak, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap jiwa seseorang ada dua dorongan. Dorongan keburukan juga dorongan kebaikan. Setiap orang itu, Pak. Cuma kadang-kadang dorongan kebaikan itu tertutupi kalah dengan dorongan keburukan sehingga dia terus melakukan kesalahan, Pak. Padahal Allah terus membimbing kitanya, Pak. Sak bandit-banditnya bandit pasti nggak kepengen anaknya jadi bandit, Pak. Ya kan, Pak? Ya kan, Ustaz kan? Mana neng sak maling-malingin maling pengen anaknya jadi maling nggak enak, Pak. Maling ngomong pas wis sakit, nah bapak wis nggak sanggup maling neh gila nak. Nah iso bapak pesen nambah kue yo terus kila malingnya bapak itu nak. Bapak wis tak niat iki. Ojo sempat putus kebiasaan maling nang keluarga kita iki nak. Wong bapak iki pun maling yo warisan mbahmu piye. Gak ada, Pak, tak rasa. Sak malingnya maling mana ada pengen anaknya jadi maling kan, Pak. Kenapa dorongan kebaikan itu pasti ada, Pak. Cuma kadang kitanya aja yang nggak bisa mengikuti kebaikan itu. Karena apa? Karena nafsu itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang terhormat Pak Kades selaku tuan rumah, yang dikatakan sama ketua tadi bukan kantor desa seyogianya ya kan, tapi adalah taman surga, maka banyak bunga-bunga, hatinya pun berbunga-bunga ya Ustaz. Karena ini taman, Pak. Namanya taman itu ya buat orang senang, buat orang tenang, ya kayak orang di taman gitulah. Nampak memang Pak Kades, saking tenangnya ada yang tertidur. Orang di taman tidur enak, Pak, di taman. Ya kan, Pak? Orang di taman kok ya tidur. Apa-apa, Pak? Ya lanjut, Pak, lanjut. Orang di taman kok sampai denger-denger nyender tak perhatiin nada. Iya, orang di taman kok ya. Kemudian Ustaz Salman, ketua FKSM yang baru, Ustaz Hendro, ketua SKM yang lama. Ini Jokowi Prabowo ini.
Kemudian Ustadz Sidik MC yang luar biasa. Jarang-jarang loh Pak MC-nya Ustadz Kondang kayak gitu, jarang. Iki sempet sing ceramah nggak lebih paten nih bangin si hancur iki Pak. Kalau power gitu. Kemudian para asatidz yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang mohon izin mohon maaf, nggak bisa disebut satu persatu namanya, terkhusus lah yang buat saya makin viral. Tapi bukan gara bilang goblok Pak, enggak. Itu kan sana tukang teh manis dingin kan, ini ya Sule lah ya kan Pak. Ada Pak Aris, ada Pak Jul ya kan, sehingga tak tengok asal apa orang komen minta nomor telepon ustadznya, laris apa gara-gara FKSM. Untung nggak minta bagi dua yang punya YouTube. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, mohon izin mohon maaf, sehat-sehat lah kita semua ya kan Pak ya. Nih, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini di akhir tahun 2024 masih bisa kumpul duduk bareng. Tapi kumpulnya kumpul dalam ketaatan, Pak. Kumpul dalam kebaikan. Yakin aja, Bapak. Kumpulnya kita di majelis ini, kumpulnya kita di tempat ini, walaupun kalau di masjid kaligrafinya ayat Quran. Ini yang di dinding bukopo, lah ya kan data-data wong lahir sampai ninggal pun neneng. Iya Pak. Kalau di masjid, di majelis kan biasanya foto-foto ulama Pak, foto wali songo. Iki foto kades mek kadus-kadus sampai. Jadilah ya kan. Kalau nengok foto ulama Pak, dapat pahala Pak. Kalau ke foto kades sampai untuk pahala gitu. Alhamdulillah lah Pak, kita ini kumpul-kumpul, Masya Allah. Seneng-seneng Bapak kumpul di pengajian FKSMM ini. Nanti seneng-seneng kita kumpul, kita di surga semuanya. Ini satu orang aja belum masuk surga, yang lain nyari ini Pak. Iya. Makanya malaikat itu Pak, kalau nengok umat Nabi sebelum Nabi Muhammad masuk surga, malaikat itu heran. Kok bisa umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu masuk surga, Pak? Itu buat malaikat kaget, buat malaikat heran, Pak. Karena nabinya bukan Nabi Muhammad, Pak. Iya. Tapi kalau nengok umatnya Nabi Muhammad masuk surga, malaikat biasa, Pak. Oh iya, gue nabi paten kok nabinya Nabi Muhammad. Tapi kalau ada lah orang menciri masuk neraka, malaikat kaget, Pak. Loh iya, Pak. Orang saya menciri Mbak masuk neraka, malaikat kaget. Loh kok iso, kata malaikat. Tapi ada pengajian FKSMM. Kok bisa masuk neraka, Le? Kata malaikat. Oh, aku nggak milu kok. Oh ya pantes lah, malaikat. Sebetulnya nggak ikut pun nggak apa-apa, Pak. Cuma udah nggak ikut, mulutnya ngembosi orang aja lah, ngapain ya? Itu jangankan surga lah, neraka cocoknya itu kayak gitu, Pak. Makanya bapak-bapak, orang-orang tua saya mohon izin, mumpung masih sehat Pak, seminggu sekali ya kok, ya kan Pak, bangun pagi, berangkat ke masjid, ikut ngaji, dapat sarapan, dapat sule, ngono pun angel. Dapat sarung juga Pak? Iya Pak Kades. Ya semangat ini 1,5 jam kita gas Pak. Akhir tahun Pak Kades. Patut tak tengok kok ada tumpuan goni rupanya. Allah Akbar. Jadi saya tadi rencananya Pak dari rumah saya mau bahas adab Nabi 24 jam bersama Nabi, karena saya ngaji di mana-mana seneng lagi bahas ini. Tapi ini gara-gara Ustadz Sidik tadi nyampaikan tentang pengajian, Ustadz Salman nyampaikan tentang pengajian, berubah haluan Pak. Nggak jadi saya baca itu. Terus ndopok aja kita ya kan. Saya teringat gini Pak. Ada seorang ulama ya, namanya
Syekh Mansur bin Ammar, Pak. Yang pasti bukan orang Kota Limbaru lah, enggak. Bukan orang Kota Limbaru. Syekh Mansur bin Ammar nih Pak Kades, ulama yang doanya itu apa Pak? Manjur, kobul. Pokoknya Syekh Mansur doa kobul lah Pak. Kok kadang-kadang kita Pak pendomble tanggung banyak doa pun urung kabul kan Pak. Iya, makanya entah kenapa, tapi jangan tersinggung ya Bapak-bapak ya. Saya itu kalau ngaminkan doa orang-orang tua dulu, Bilal-bilal mayit kampung-kampung itu Pak, senang saya ngaminkan ya Pak Aris. Karena walaupun doanya bersalahan, tapi tulus, bersih, kabul Pak. Walaupun doanya kan nggak fase, ya kan saya kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan, gitu-gitu Pak, bersalahan doanya. Tapi enak ngaminkannya, kabul yakin. Doa orang sekarang kadang ilatnya melekok coba. Cuma kadang-kadang lama kabul Pak. Kurasa karena hatinya juga Pak. Nah itu kalau orang tua dulu lain, sekarang kan udah pandai merubah kwitansi apa itu yang buat kurasa doanya itu kurang kabul Pak. Amin lupa Kades sampai gitu. Tapi nak sarung kabul, sarung. Hancur kita. Biar kabul ya kan Pak. Comroso. Sing meroso berarti tersangka. Coba suruh ngundang aku. Bapak Ibu, mohon maaf ini. Jadi Syekh Mansur ini ulama yang Masya Allah Pak. Doanya itu kabul Pak. Sampai-sampai kalau beliau udah pengajian di kotanya Pak, semua orang di kota itu meninggalkan aktivitas kegiatan, pasti pengen datang ke pengajiannya Syekh Mansur itu. Syekh Mansur loh Pak, uduk Syekh Sidik, Syekh Mansur. Bapak Ibu, jadi di kota itu ada seorang kaya raya Pak, punya banyak budak. Zaman dulu kan zaman perbudakan Pak. Jadi dia bilang sama budaknya, budak gitulah kira-kira. Ini ada duit 400.000, kau pergi ke kota sana. Belikan aku ini pesenannya Pak. Jangan terlambat kau ya. Kalau terlambat tak antem nih kau, tak ajar kau. Oh galak ini Pak, orang kaya galak. Jangan terlambat juga. Kalau terlambat kau tak hajar juga. Udah pergi sana. Gila Pak, si budak tadi bawa uang 400.000 untuk membelikan pesanan si majikannya. Begitu sampai di kota Pak, bingung budak ini, Ustaz. Bingung. Karena semua di kota itu toko-toko tutup Pak. Toko-toko tutup. Warung-warung pun tutup Pak. Sunyi. Mumet budak ini Pak. Mau belanja, belanjanya di mana? Semua toko tutup. Pulang nggak bawa apa-apa, dihantam majikan. Mau nunggu sampai kapan buka, pulang lambat pasti kena marah. Nah, dia mikir udahlah tak tunggulah. Begitu dia nunggu, nggak lama kok ada seseorang lewat Pak, pakai sarung, pakai peci, kurasa kayak Pak Jul lah modelnya gini lah kurasa. Cuma pecinya nggak ada gambar-gambar itunya, nggak ada Pak. Nggak pakai jaket FKSMM juga, nggak ada. Ini jaket-jaket baru Ustaz ya. Semenjak Ustaz ketua ini kayak jaket gitu nggak ada. Jadi jalan itu kan dipanggil Pak sama budak tadi, Tuan kata, aku mau nanya kenapa kok kota ini tutup semua toko-toko, kenapa kota ini kok sunyi? Kata yang jalan tadi, oh iya di sini kalau saya Mansur lagi buka pengajian, semua orang pada ke sana. Semua orang meninggalkan aktivitasnya, jualannya, toko-toko tutup kayak gini. Loh, sampai kapan ini tutup? Aku mau belanja. Nanti setelah pengajian, semua orang kembali beraktivitas kayak biasa. Mereka buka lagi. Oh, jadi kan Pak, si budak tadi kan mikir, timbang aku di situ nungguin lama, nggak ada kawan, kurtola-toleh dewe. Aku boleh ikut? Ya yuk, kata ikut berangkatlah ke pengajian saya Mansur saat. Sampai di pengajian itu si budak tadi nggak masuk Pak, orang nggak niat ngaji kok.
Mohon maaf ya, nggak masuk bukan berarti nggak niat ngaji ya Pak. Ini memang karena udah nggak muat, ya kan Pak. Pusing nang jopo mikirnya nyindir kayak nyindir katanya. Nggak ada sedikit pun nggak ada nyindir. Mohon maaf yang duduk di buk jangan marah lah ya kan. Jadi gitu Pak. Duduknya di luar-luar Pak. Nggak dengeri ceramah enggak. Makanya Bapak pun gitu. Setiap hari Minggu, walaupun Bapak nggak niat dengarkan ceramah nggak apa-apa Pak. Datang aja, duduk aja. Tola, tole, kayak sarapan mangan, kayak sulek ngombe. Bali untuk sarung tampan ya. Iya Pak. Gak apa-apa Pak, budak tadi pun gitu kok. Jadi begitu Syekh Mansur mau nutup pengajian, Syekh Mansur bilang gini Ustaz Endro. Saudara-saudaraku sekalian, siapa di antara kalian ini yang hadir, yang punya duit 400.000 bawa mari, katanya gitu. Nanti ku doakan dengan 4 doa. Aku sekarang udah boleh bilang 432 Pak. Kok biar serem awalnya kan Pak. Sekarang udah boleh. Ku doakan dengan 4 doa katanya. Karena kan doanya Syekh Mansur terkenal kabul. Diumumkan gitu Pak. Gak ada satupun yang tunjuk tangan mau ngasih duit 400.000. Karena orang kan mikir Pak, jualan belum buka. Udah diminta 400.000. Gak ada yang tunjuk tangan Pak. Ya cuma tolak-tolak aja semua. Rupanya memang dari zaman dulu udah kayak gitu ya kan Pak. Kalau untuk cerita kebaikan diminta duitnya ya tolak gitu. Dari dulu itu Ustaz Salman memang gitu. Sampai sekarang lah. Sekarang ya termasuk orang mencuri. Iya Pak. Bapak-bapak, nanti kita kutip infak ya untuk pengajian Ahad subuh. Tuan rumahnya masjid kita. Nanti infak seikhlas hatinya ya, banyak yang tolek. Dari zaman dulu Pak udah kayak gitu. Iya Pak, orang lewat kota aku aja pun yang tolak banyak kok banyak. Aku kan tak perhatiin tadi gini. Tapi itu nggak apa-apa ya Pak, asal jangan yang ceramah pulang tolak aja lah itu ya. Kalau itu yang paling dosa besar kadesnya itu. Tuan rumah wani undang aku kok cari tolak. Iya Pak. Zaman dulu Ustaz Salman. 400.000 semua nggak ada. Lah si budak tadi Pak, dia teringat aku kan punya 400.000 ini. Bangkit dia, Syekh katanya, aku ada 400.000 itu. Ya sini kan. Maju Pak si budak tadi bawa duit 400.000 itu. Dikasihnya sama Syekh Mansur. Begitu dikasih, si pemuda tadi Pak si budak tadi bilang, Syekh, tadi katanya kalau dikasih 400.000-nya didoain 4 doa. Mana doanya? Katanya gitu Pak. Nantang Pak. Kata Syekh Mansur, ya udah apa doamu? Yang pertama Syekh, kata, berkah majelismu ini, berkah pengajian gini Pak. Kata. Si budak tadi bilang, mohon Syekh, doakan aku agar aku dimerdekakan dari perbudakan ini. Capek aku Syekh jadi budak gini. Minta tolong dulu. Doakan aku biar aku dimerdekakan dari perbudakan. Diangkat tangan Syekh Mansur, diaminkan oleh semua orang yang hadir. Dan satu doa Pak. Ditanya sama Syekh Mansur, apa lagi doamu? Syekh, majikanku itu, tuanku itu selalu maksiat. Ingkar saya itu. Merengkel maksiat buat dosa aja itu Syekh. Minta tolong Syekh. Berkah majelismu ini, pengajian kayak gini Pak. Doakan Syekh. Supaya Allah bukakan hati majikanku, Allah berikan hidayah kepada majikanku, dia tobat, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat tangan Syekh Mansur, kemudian diaminkan oleh semua orang yang hadir, Pak. Udah 2, Pak. Yang ketiga kata si budak tadi, Syekh, doakan aku ya Syekh, biar aku dapat rezeki 400.000 aja Syekh. Loh kau minta sama Allah kok sedikit katanya. Gak apa-apa Syekh. Untuk apa? Untuk bayar utang Syekh katanya. Loh kok gitu? Karena duit 400.000 berarti duitnya majikanku Syekh katanya. Oh dia nyelang Pak. Iya, minta dia didoai bayar dapat rezeki 400.000. Dia udah diangkat tangan Syekh Mansur. Diaminkan semua orang yang hadir Pak. Baru yang keempat kata si budak tadi, Syekh, doakan aku, doakan majikanku, doakan semua yang hadir di majelis ini, Syekh. Berkah majelismu ini, berkah majelis taklim ini, berkah pengajian ini. Allah ampunkan dosaku, dosa majikanku, dosa semua orang yang hadir.
diangkat tangan sama urung Pak, urung amin, urung ikan cerita yang pula siap iki baru kita doa. Bapak gimana yang beramin, urung engko ndesik lah, sabar-sabar. Diangkat tangan Syekh Mansur, didoain semua, diaminkan Pak. Udah selesai ngaji Pak, selesai doa, orang pada bubar pulang. Syekh Mansur pun meninggalkan majelis. Yang paling bingung di semua orang yang hadir itu ya si budak tadi Pak. Wong pada Bali toko buka, dia nggak duit nih pakai belonjo. Oh apa nggak mumet Pak? Terakhir, dah dia berani ambil risiko Pak. Dia udah berbuat, dia ambil risiko. Pulang dia, mau kena hantem nggak apa-apa lagi gitu Pak. Udah berdiri rupanya Pak. Si majikan tadi dengan bawa kayu besar itu, nunggu dia nggak pulang-pulang. Begitu pulang nggak bawa apa-apa Pak. Kata si budak tadi, Tuan, kau boleh marah sama aku, kau boleh siksa aku, kau boleh hukum aku, tapi berikan kesempatanku sebentar aja, berikan waktu kepadaku untuk cerita kepadamu sebentar aja Tuan. Habis ini kau mau siksa aku terserah. Katanya gitu Pak Kades. Ya apa katanya? Sambil marah nih Pak, orang galak ya kan. Sambil marah dia. Dibilang, Tuan, tadi aku udah sampai kota. Tadi aku udah mau belanja. Tapi begitu aku sampai di kota, semua toko tutup, semua warung tutup, gak ada yang buka. Karena semua orang pada pergi ke pengajiannya Syekh Mansur bin Ammar. Pak, disebut nama Syekh Mansur bin Ammar, langsung terbuka hati si majikan tadi Pak. Yang keras sebelumnya jadi lembut. Muncul penasaran. Ikulah nak ulama sing paten Pak. Jenenge disebut ae wong lulu. Coba di spanduk kayak gini. Peri Saptadi Putra. Wong males teko Pak. Bang beda rupanya Pak. Nama itu. Tapi nama aku pun bukan sembarangan ini ah. Saya pikir gini Pak Aris. Mbahku dulu ngasih nama salah ini rasa. Pikir gitu Pak. Jadi saya ceramah di Kandis Pak Kades. Kandis itu kan banyak orang trans Pak. Orang trans dari Jawa sana kan. Jadi ada mbah-mbah itu bilang gini. Ustaz, jenengnya api iki. Wah, tahu ini dapat jawaban ini Pak. Aku selama ini nggak ngerti nama itu maknanya apa. Dibilang mbah itu Pak Aris. Sabto Diputro katanya. Perkataan baik seorang putra. Sabto Diputro. Perkataan baik seorang putra. Sabto itu perkataan baik. Ada sabto macam-macam dijelaskan baik. Aku pun nggak paham kali. Rupanya gitu kan. Sabto Diputro itu perkataan baik seorang putra. Ferry itu kan alat transportasi. Menyeberangkan dari pulau satu ke pulau yang lain. Berarti ferry Sabto Diputro. Perkataan baik seorang putra untuk menyeberangkan seseorang dari keburukan menuju kepada kebaikan. Dengan perkataannya, waduh, cocok kan Ustaz? MC nggak boleh protes. Iya. MC nggak boleh protes. MC itu nggak boleh protes, nggak boleh nanya. Nggak eneng. Kok ngei pertanyaan telu. Hari ini nggak ada pertanyaan terakhir kok pertanyaan biasa. Kon baru kok nanya-nanya, ya manggang lah kok nanya pula ya kan. Bapak. Jadi disebut nama Syekh Mansur Pak. Lu majikannya ini Pak, lu. Langsung muncul penasaran, ditanya. Siapa tadi namanya? Syekh Mansur bin Ammar. Yang sebelumnya keras, lembut. Terus ditanya sama majikannya. Jadi kayak mana rupanya? Tadi Syekh Mansur bilang, Tuan, kalau punya uang 400.000 bawa kemari. Ku doakan dengan 4 doa. Terus ya aku kasih lah uang 400.000 tadi Tuan, katanya itu. Dan aku minta doa sama Syekh Mansur. Nggak marah deh Pak, ditanya apa doamu jadinya. Penasaran Pak. Coba misalnya di sini pengajian Ustadz Hendro, arak nyalek kayak gue. Arak nyalek itu Pak. Enggak kan Ustadz, enggak lah. Jadi Bu Bapak katanya gini, jadi apa doamu? Yang pertama Tuhan, aku minta kepada Syekh Mansur untuk mendoakan berkah majelisnya itu Tuhan.
Aku minta didoakan sama Syekh Mansur agar Allah merdekakan aku dari perbudakan. Aku udah capek pun jadi budak, katanya. Kontan, Pak, kata majikannya. Oh, itu permintaanmu? Iya. Mulai hari ini, mulai detik ini, aku merdekakan kamu dari perbudakan. Kau bukan lagi budakku, kata Pak. Allah. Doa di majelis, Pak, katanya. Ini guys disiapin pengajian itu sarapan kok merengkel-merengkel, nggak gelem teko, ya kan Pak? Malah doa di situ kok, ya kan Pak? Ya satu Pak, kabul doanya. Apalagi doamu, katanya. Yang kedua, yang kedua Tuhan, aku minta agar berkah majelisnya Syekh Mansur, Allah bukakan hatimu, Allah berikan hidayah kepadamu agar engkau taubat Tuhan, jangan maksiat aja. Nangis Pak si majikan tadi nih. Kalau orang galang bilang air mata itu ngerocok nggak ngena-ngena. Apa itu Pak? Deres ya Pak ya, deres ngerocok gitu. Dia pergi kamar mandi, dia wudhu, dia sholat sunat Pak, 2 rakaat, dia balik ke si budak tadi. Fulan, udah gak mungkin budak lagi, Fulan. Terima kasih. Karena doamu di majelisnya Syekh Mansur bin Amr, Allah bukakan hatiku, Allah berikan hidayah kepada aku. Aku udah tobat sekarang. Itu Ustaz, 2 Ustaz. Yang ketiga Pak katanya, apalagi yang ketiga doamu? Tuhan, aku tadi minta sama Syekh Mansur agar aku diluaskan rezeki, dapat rezeki 400.000 untuk apa? Untuk bayar duitmu tadi lah Tuhan, katanya gitu. Udah, gak usah kepikirkan itu lah. Jarang loh Pak ada orang kayak gitu kan. Jarang Pak. Udah gak usah kepikirkan itu. Udah aku ikhlas itu. Gak usah kepikirkan jadi utang. Dikeluarkan buat, kalau kita bilang 400 juta lah Pak. Nah 400 juta untukmu rezeki dari Allah. Bapak, kita membayangkan 400 juta orang pernah loh Pak. Budak tadi kontan rezekinya itu luas. Lalu apalagi doamu katanya? Katanya gini, aku minta dosaku, dosamu, dosa semua orang hadir di majelis itu diampuni Allah dosanya. Kalau yang ini aku nggak bisa. Yang pertama, kedua, ketiga aku bisa memenuhinya. Kalau yang keempat ini haknya Allah untuk mengampuni dosamu, dosaku dan semua orang yang hadir di majelis itu. Sekarang kau pergi, kau sudah merdeka, kau sudah bukan lagi budakku, kau sudah melihat aku taubat kepada Allah, kau sudah dapat rezeki, sekarang pulang. Pak, mohon maaf. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah itu, Pak? Jangan jauh-jauh dari pengajian ini, Pak. Jangan jauh-jauh dari majelis FKSMM ini, Pak. Sesibuk apapun kita, Pak. Serepot apapun kita, nggak usah sok repot, Pak. Nggak usah sok repot. Kadang awak gaya kali repot, keter, nggak sempet. Serepot-repotnya Bapak masih bisa mandi 1 hari 3 kali, Pak. Walaupun Bapak repot. Wong gendeng guys, saking repoti nggak sempat mandi, Pak. Loh. Kan Pak Zul kan? Orang gila itu. Saking repotnya, Pak. Nggak sempat mandi. Bapak yang aku repot masih sempat mandi kok. Goyok. Repot. Orang imbangi wong gendeng, Bapak. Jangan marah ya, sangat tersinggung ini. Kita masih dikasih sempat mandi kok ngaku repot sehingga nggak mau ngaji, Pak. Alah. Rugi, Pak. Nggak bisa tidur di taman surga ya kan, Ustaz kan? Tuh, Pak. Rugi tuh, Pak, rugi. Saya termotivasi, Pak, dari FKSMM ini. Mau tak buat di Galang, sampai sekarang belum bisa. Angel, Pak. Golek kades koyo ngene ne angel. Sing gelem nang kantor desa kayak pengajian angel. Kok nengek sarung angel kali. Angel. Angel banget. Iya, Pak. Wong majelis taklim kok kan, Pak. Oh, 3 periode jodol 2 tahun nih pula kan. Apa enggak paten, Pak? Kita doa aja Pak Sugeng ini panjang umur, Pak. Sampai kiamat kurang seminggu ya kan. Ngomongnya Pak Kades, wis mulai nggak ngena dari iki, Pak. Kita jangan tinggali Pak majelis ini, jangan jauh-jauh, Pak. Ada orang bilang, alah, aku udah nggak usah ikut-ikut lagi lah, nggak apa-apa lah, rugi, Pak, rugi. Yakin saya, Pak, di antara kita ini, kalau ada yang meninggal, pasti semua ini yang hadir ke rumah dukanya itu, Pak. Ya kan, Ustaz?
Kalau nggak kayak gini Bapak, Allah, belum tentu orang yang mau doakan kita sebanyak ini Pak. Syukur itu Pak. Pokoknya asal minggu luangi waktulah. Jadwal-jadwal kemana-mana itu cancel. Saya aja ini hari pun tak cancel kok demi Pak Sugeng ini. Saya terus terang Pak, sekarang saya nggak pernah pengajian subuh. Pengajian subuh nggak pernah saya. Jadwal saya itu subuh tak kirim ganti aja Pak. Nggak pernah saya ngaji subuh. Tapi karena Pak Sugeng, udah itu saya mikir tanggal 3 bayar PCE kan, jadi tak pala-palain kan. Karena Pak Sugeng. Tapi kok Ustaz Hendro aja tadi berat juga saat mikir lah. Cece, itu viral gara-gara itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya. Jadi jangan jauh dari majelis. Dan ketika kita punya hajat ibu bapak, di majelis inilah banyak berdoa ini. Kalau si budak tadi minta sama Allah di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar agar Allah merdekakan dia dari perbudakan, ambil doa dia Pak. Kita doakan sekarang juga untuk kita. Kenapa? Zaman dulu mungkin perbudakan secara fisik Pak, tapi sekarang kita juga masih dalam perbudakan sebetulnya Pak. Perbudakan apa Pak? Perbudakan nafsu kita lah. Orang tadi kok rene pun bapak ini sing goyang kok. Sing kanan nyorong itu. Wis lunga. Pengajian seminggu sekali kok berat kali. Sing kiri ngomong wis enggak usah lah. Wong tak rungokke mau sing ngomong apa sing ceramah peri iku wae iku ngomong. Ini terus bergejolak ini, Pak. Pasti itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Nafsu itu pasti mengarahkan kita untuk terus berbuat jelek. Kayak manapun, Pak. Nafsu itu enggak seneng kita itu taat, enggak seneng kita itu ibadah, enggak, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap jiwa seseorang ada dua dorongan. Dorongan keburukan juga dorongan kebaikan. Setiap orang itu, Pak. Cuma kadang-kadang dorongan kebaikan itu tertutupi kalah dengan dorongan keburukan. Sehingga dia terus melakukan kesalahan, Pak. Padahal Allah terus membimbing kitanya, Pak. Sak bandit-banditnya bandit. Pasti nggak kepengen anaknya jadi bandit, Pak. Ya kan, Pak? Ya kan, Ustaz kan? Mana yang sak maling-malingin maling, pengen anaknya jadi maling nggak enak, Pak. Maling ngomong pas wis sakit, nah bapak wis nggak sanggup maling nih gila nak. Nah iso bapak pesen nambah kue yo terus kila malingnya bapak itu nak. Bapak wis tak niat iki. Ojo sempat putus kebiasaan maling nang keluarga kita itu nak. Wong bapak iki pun maling ya warisan mbahmu piye. Gak ada Pak tak rasa. Sak malingnya maling mana ada pengen anaknya jadi maling kan Pak. Kenapa dorongan kebaikan itu pasti ada Pak. Cuma kadang kitanya aja yang nggak bisa mengikuti kebaikan itu. Karena apa? Karena nafsu itu Pak. Maka pas pengajian gini minta sama Allah agar Allah juga merdekakan kita dari perbudakan nafsu kita itu Pak. Ya Pak. Bapak-bapak sing nang copo sik krungu iku kan. Coba mantuk-mantuk aja Bang Andre. Ngene. Ingat itu, minta sama Allah itu ya Pak ya. Dimerdekakan kita dari perbudakan hawa nafsu itu. Sehingga kita terus berada di jalan yang baik. Dari ngaji-ngaji gini lah. Kemudian minta apa lagi Pak sama Allah ini? Apa tadi budak tadi Pak yang kedua? Minta Allah berikan hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mungkin di antara kita ini banyak anak-anak kita yang belum taat. Anak-anak kita yang belum mau ke jalan Allah. Saudara kita, tetangga kita yang belum baik. Maka di majelis-majelis gini, Pak, kesempatan kita bermunajat sama Allah, angkat tangan kita minta sama Allah agar istri kita, suami kita, anak-anak kita, keturunan kita dapat hidayah, dibukakan hatinya. Kan ada juga sih Pak yang sampai sekarang mungkin istrinya belum sholat, eneng. Masih ada juga yang istrinya belum mau nutup aurat, ada. Asal dibilangi merengkel. Tutup jilbab, kenapa dik rambutnya? Allah, tren kok. Ini kan ada itu Pak. Mama-mama sekarang lagi aku nengoknya heran. Nganggo jilbab, di atas pentas nyanyi. Waktuku kecil,
Siapa nasar lagunya itu? Yang viral itu kan. Dor 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 dor. Mama nggak ngena kayak gitu Pak. Mohon izin ini Pak. Jadi kitalah yang di pengajian ini Pak. Minta sama Allah doa. Ada bapak-bapak ngomong, alah Ustaz, aku kan bias doa ngono, wae bojoku yang merengkel lah kok. Jangan bosan-bosan untuk doa lah Pak. Saya teringat kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya Ustaz ya, nanti kalau salah diingat bisa. Imam Ahmad bin Hambal itu kan pernah suatu ketika beliau pengen kali pergi ke satu daerah, pergi ke satu kampung, tapi beliau sendiri bingung Pak, ke sana mau ngapain, ke sana mau jumpai siapa. Kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal itu, Imam Hambali. Jadi dia mikir, aku pengen ke sana, tapi nggak tahu mau jumpai siapa, nggak tahu mau ngapain Pak. Kan bingung kita kayak gitu Pak. Akhirnya karena udah bingung, galau, dia pergi aja Pak ke kampung tujuan yang dia pikirkan itu. Sampai di kampung itu Pak, dia ketemu dengan seorang pembuat roti. Ditanya, Tuan mau kemana? Aku pun bingung. Hatiku itu pengen kemari. Hatiku itu pengen betul-betul kemari. Tapi aku nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau jumpai siapa. Kan bingung, Pak. Kata si tukang pembuat roti, kalau gitu Tuan berkenan nggak engkau ke rumahku aja? Ya udah, yuk ikut Pak ke rumah si tukang pembuat roti tadi. Sampai rumah tukang pembuat roti tadi, Imam Ahmad bin Hambal nungguin nengoki Pak. Si tukang buat roti tadi sambil buat roti sambil kerja, mulutnya itu nggak pernah berhenti berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Pak. Kita hanya sama Imam Ahmad bin Hambal, Tuhan kata, ku perhatikan dari tadi lisanmu nggak pernah berhenti berdoa dan beristighfar kepada Allah. Kira-kira dari amalanmu yang istiqomah ini, katanya, dari doa-doamu itu ada nggak hajatmu, niatmu yang nggak terkabulkan oleh Allah? Kata si tukang pembuat roti, semenjak aku beramal, aku beristighfar, berdoa terus-menerus kepada Allah, tidak ada satupun keinginanku yang tidak Allah penuhi. Memang ada satu yang belum sampai sekarang, tapi aku yakin pasti Allah akan dengar doaku. Apa itu? Aku pengen ketemu dengan seorang ulama yang hebat, ulama besar. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai sekarang Allah belum pertemukan aku dengan beliau. Begitu dengar jawaban ini Pak, Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar, patut. Kok aku pengen ke kampung ini, tapi aku nggak tahu kemana dan jumpai siapa. Rupanya ada di sini hamba Allah yang lisannya terus berdoa, lisannya terus beristighfar, minta pengen ketemu Pak sama Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya bukan Allah yang berangkatkan si tukang roti tadi ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, tapi Imam Ahmad bin Hambal yang Allah hadirkan ke rumah tukang pembuat roti tadi Pak. Itulah istiqomahnya doa itu Pak. Apalagi doanya di majelis taklim kayak gini Pak. Apalagi doanya di majelis ilmu kayak gini. Maka jangan jauhi majelis ini Pak. Manfaatkan Bapak duduk di sini banyak-banyak doa. Ya, Mufti ngajarin tuh kalau apa kan. Mulut itu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatinya itu minta sama Allah apa yang jadi hajatnya. Apalagi di pengajian kayak gini Pak. Awali doa itu dengan hamdalah, puji Allah, sholawat kepada baginda Nabi. Kemudian mulutnya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatinya minta apa yang jadi hajat, apa yang jadi niatnya. Insya Allah kabul itu Pak. Apalagi doanya di majelis taklim kayak gini. Saya kalau ada, emang tak usai Pak, tapi belum dapat saya. Saya hanya masih bisa buat arba'in, 40 malam maulid berturut-turut. Alhamdulillah udah tahun yang kedua. Maulid istiqomah setiap malam Selasa udah tahun yang keempat terus buat. Tapi yang setiap minggu subuh gini angel Pak, angel. Maka bapak-bapak di Mencirim, di Kota Limbaru, udah bisa kayak gini Pak, jangan berkurang lah, dipertahankan kok bisa ajak lagi yang lain Pak. Saya yakin Pak, kalau kebaikan ini diceritakan, oh pasti makin banyak Pak yang menerima kebaikan itu. Ini FKSMM ini Pak, walah viral ini, aku di mana-mana tak contoh di sini Pak. Ini bukan karena di sini loh Bapak, tengok di YouTube, tapi nggak YouTube Aris, entah YouTube siapalah. Pasti aku cerita tentang FKSMM itu. Iya Pak. Sampai saya saking penasarannya Pak, saya beli buku, ada satu buku namanya Pejuang Subuh. Karena saya nengok Pejuang Subuh SKPM ini.
Ya terus ada bukunya, nggak perlu tak fotoin nanti tak kirim sama Pak Aris bukunya itu. Saya beli buku nama judulnya Pejuang Subuh, Pak. Saya pikir apa hebatnya FKSMM ini buat subuh gitu. Ternyata Pak, mohon maaf ini ya, salah satu fadilahnya ini diterangin. Di situ diceritakan di Palestina Pak Kades, kan ada tentara khusus, tentara apa namanya Pak, Hamas. Tentara Hamas itu Pak. Tak baca di buku Pejuang Subuh itu, ternyata Bapak Ibu, rekrutmen tentara Hamas itu bukan dilihat dari badannya yang kuat, bukan dilihat dari kuatnya ngangkat senjata. Ternyata rekrutmennya dilihat dari siapa yang istiqomah subuhnya jamaah itu Pak. Berarti Pak Kades apa nggak hebat mencirim sama Kutalim Baru ini Pak. Kalau segini banyak orang yang istiqomah subuhnya jamaah itu Pak. Berarti hebat-hebat Pak orang ini. Dan kata ulama Pak, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Maksudnya nih Pak, Bapak istiqomah aja asal minggu subuh ngaji, minggu subuh ngaji, minggu subuh ngaji. Istiqomahnya Bapak itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah itu misalkan ada Pak, sesuatu yang dilakukan seseorang di luar nalar manusia. Karomah itu namanya. Ustaz Sidik bisa jalan di air, kan karomah itu Pak. Pas mancing. Ya bisa Pak, orang airnya becek-becekan kecek-kecekan gitu kan, bisa jalan di air. Nah, itu kan di luar nalar Pak, namanya karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Andai kita lihat 1000 karomah itu jauh lebih baik daripada istiqomahan. Jadi Bapak nggak usah mikir harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kayak orang-orang hebat itu gaduh Bapak di awan kayak mak lampir sama gerandong. Alah nggak usah mikir gitu Pak. Nggak usah Pak. Ini ada orang nuntut. Kan belajarnya kadang-kadang gitu Pak. Nuntut ilmu supaya nggak mempan ini, nggak mempan ini. Nggak usah mikir itu Bapak. Saya ngaji sama guru saya Mualim Supriyadi Pak di Tembung. Apa kata beliau? Ngapain belajar gini-gini supaya nggak bisa ini, nggak mempan ini. Jadi orang baik aja. Istiqomah jadi orang baik. Kalau udah jadi orang baik, nggak akan mungkin ada orang yang mau ngerusuin kita. Tapi ketika suatu saat mungkin ada bahaya yang menghadap yang menghadang kita, tiba-tiba Allah selamatkan kita. Dari mana? Dari keistiqomahan itu. Kadang wong ya kan, wup, arak mabur, ngecek khodam, nang TikTok, Ustadz Sidik ngecek khodam. Kuak ayo. Iya Pak, amit ya Pak. Istiqomah Pak. Doa itu istiqomah, doa itu istiqomah Pak. Di pengajian ini mainkan terus Pak doanya itu, jangan takut ya Pak. Tak kasih amalanmu ini Pak. Tadi amalannya udah ya. Apa? Alhamdulillah. Sholawat, mulutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru hatinya itu batin sambil ngomong ya Allah itu. Doa Pak. Minta apa aja terserah. Ya Allah, bojoku kok merepet, ya Allah. Berikan aku jodoh yang kedua, ya Allah. Main ke Pak, main ke. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu merengut-merengut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah siap semua hajatnya disebut, baru tutup dengan Asmaul Husna. Nah, insya Allah Pak kabul itu. Saya gitu Pak. Saya kalau ada hajat-hajat gitu Pak. Anak-anak santri itu tak suruh gitu Pak. Nah, baca aja. Yakin Pak. Apalagi pas pengajian kayak gini. Waduh. Cuma mau minta apa Bapak sama Allah? Minta. Aku pengen ya Allah. Fortun ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dalam hatiku fortun ya Allah. Fortun ya Allah. Ya Allah, fortun. Induk Pak. Ya pertamanya makan dulu ya Pak pertama. Ya baru lanjutnya dikasih Allah. Kan ada bisa makan mereknya fortun ya kan Pak. Dikasih Allah, dikasih Allah. Saya buat pesantren itu Pak. Nggak sampai 4 tahun. Tanahnya makin lebar, pesantrennya bangun terus. Nggak ada pening-pening Pak. Modalnya istiqomah aja Pak. Istiqomah ngaji. Jadi di rumah saya itu Pak, ngaji itu udah 7 tahun. Setiap malam Rabu. Kalau sekarang setiap malam Rabu itu jamaahnya nggak kurang dari 300 orang. Setiap malam Rabu Pak.
Setiap malam Selasa keliling maulidan. Kalau cuma 1.000 orang itu maulidan itu sedikit, Pak. Makanya istiqomah itu, Pak, 7 tahun, Pak. Tapi apa yang hajat saya Allah kasih. Apa keinginan saya Allah kabulkan. Iya, Pak. Tapi yakin, Bapak, tapi istiqomah insya Allah berkah. Aku yakin istiqomah aja orang-orang FKSMM ini yakin saya, Pak. Kalau perkara Sabang aja geleng lah ya kan, Ustaz. Ngajak bojo geleng lah Sabang. Piro lah ya kan, Pak Kades. Istiqomah. Perkara sarung aja geleng. Istiqomah. Udah berapa, Pak? 4 ya? Sekali lagi, Pak. Aduh ya Allah. Awak dibilang, Ustaz Ferry kan sering di FKSMM, berarti langganan ya kata orang itu. Gak lah, tak omong. Kalau langganan itu kayak di grosir. Orang langganan raya dapat kurnia, Pak. Awak jomong selangganan ya kurnia nggak tekan-tekan nih kok. Kurnia langganan kades mencirim, ora lah batin. Aduh, yakin kita Ustaz Hendro habis ini nggak jadi sarapan, terus balian apa istiqomah ya, Pak ya. Jangan jauh dari majelis itu, Pak. Ya Allah. Saya senang, Pak, senang aja. Sampai saya karena nggak bisa, Ustaz, buat gini belum puas, Pak, rasanya. Walaupun jalan lain itu ada kan caranya, malam Rabu gini segala macam. Tapi subuh itu belum dapat. Karena subuh ini kan hebat, Pak. Subuh ini kan hulunya dari sholat-sholat yang lain. Karena di waktu subuh ini adalah waktu yang terbaik, belum dapat saya, Pak. Saya buat, kayak Mufti semalam bilang, waktu datang ke pesantren saya ceramah, hidupkan suasana masjid dengan suasana taklim. Pengajian tak buat, namanya pangling. Pengajian keliling, pangling, kejadian keliling. Bukan linglung, kok linglung, pangling, Pak Kades, pangling, kok linglung. Pangling, Pak, pengajian keliling, Ustaz. Tak buat. Maghrib ke Isya, tak kirim guru-guru pesantren itu, ustaz-ustaz tinggal itu. Jadwali semua keliling. Tapi rasa kepuasan itu belum, Ustaz. Karena pengennya subuh, Pak. Dan ini ada di FKSMM mencirim Sunggal sama mencirim Kutalim Baru. Ini hal yang langka, Pak. Karena udah hebat dibuat gini, jangan sampai hilang. Tadi Ustaz tinggal berapa, Ustaz? Sisanya 300 disiapkan. Tinggal 150, berarti kan baru separuh. Hilang separuh. Ingat, Pak, bilang itu sama yang udah liung-liung itu suruh balik ke jalan yang benar lagi. Iya, istiqomah itu, Pak. Istiqomah itu, Pak, ya. Makanya aku nggak jadi ngaji adab Nabi tadi. Karena liung separuh tadi itulah makanya teringat tadi. Jangan jauh, Pak, dari majelis. Minimal ini yang udah datang, yang dengar ngaji hari ini, jangan ada niat kepikiran monceng, Pak. Jangan. Kok bisa Bapak sampai diimpus pun berangkat Bapak ke pengajian ini. Wis ngene ngrungokke ceramah ini takane. Wis enggak apa-apa, cangkem wis merot-merot setruk teko ae enggak apa-apa, mari ku sono. Ya kan Pak Kades kan. Pak Kades pun gitu nanti habis periode tetap ngaji, Pak. Jongko wis enggak jadi kadene enggak gelem ngajine. Tondoi malaikat Bapak, tondoi malaikat Israil beter ae ngene kan kacul iku kan. Nah, itu mau. Saya sama Pak Kades ini, Pak, udah seneng saya sama beliau ini. CS, Pak Kades ini gitu. Saya kalau kemari itu Pak Kadesnya, waduh, Cat, makan karang dulu kita. Bisa Pak, habis maulid kan siap jam 10 nang mencirim ini. Mbak Pak Kades makan kerang, arak subuh kami, ya Allah, angring perut. Pas rupanya aku waktu itu ulang tahun Pak Kades. Wah, Pak Kades yang merayakan ulang tahun, bojoku nang omah wis nggih surprise. Mbak kawan-kawan jamaah wis kumpul. Lah kok sampai isu nggak bali-bali niki. Bolune wis lembek. Wong iku wis ngetel, Pak. Lampu dipateni kabeh wis dihias-hiasi kan. Sampai terakhir aku bali buka pintu, wong iku turu kabeh. Yo tersangke gara-gara yo Kades iki. Udah ya, Zat, udah surprise katanya. Udah masak tumpeng buat bolu. Berharap kan Ustaz paling nanti jam-jam 12 lewat udah sampai itu kata orang tuh. Orang tuh udah setelah lampu dimatiin. Jadi waktu saya buka pintu dihidupin selamat ulang tahun apa ngono. Balik aku ra isu. Buka pintu wong tuh ngeletak lho, kok ngeletak kabeh kerentak mongkon.
Batal surprise-nya. Pak Kades yang ngerayakan ulang tahun saya. Nanti Pak bulan 2 itu ulang tahun lagi. Ya gantilah, masuk kerang lagi. Ya udah pernah lah tahun semalam. Tanggal 27 Pak. Februari. Ayo udah bareng aja kita usaha bareng. Berarti sarungnya 2 kayak gitu. Aduh, nggak enak. Udah yang keberapa tadi Pak? Yang ketiga, biar cepet lah. Yang keempat Pak, yang terakhir. Kok ndopok kayak kan? Yang keempat. Yang keempat ini apa tadi doanya Pak? Diampuni dosa. Minta sama Allah. Bapak-bapak, kita ini kan banyak dosa kan? Banyak kali Pak, nggak usah cerita banyak kali. Oh, kok sih nggak jadi dosa, ya kan Pak? Ngelok menjopo kayak dosa. Ngelok bojo pun kadang kayak dosa. Ya kan? Apa yang nggak dosa? Banyak kali. Maka datang ke pengajian ini yakin Pak. Orang yang duduk hadir di pengajian mau ikhlas nggak ikhlas, paham nggak paham dengan apa yang disampaikan, udah Pak, dia dapat maghfirah. Maghfirah kan ngerti Pak? Pengampunan. Berarti orang yang duduk di majelis taklim begitu dia keluar dosanya otomatis diampuni Allah. Kita amal nggak banyak Pak, ibadah nggak banyak, sedekah nggak banyak, baca Al-Quran nggak banyak. Istighfar kita nggak banyak, asal ahad subuh ikut ngaji Pak, dosanya diampuni Allah. Iku sih nggak gelem ngaji, iku kan sok paten itu. Oh pikirnya nggak duit dosa deh iku. Iya Pak. Maka bapak-bapak yang udah ngaji istiqomah ya Pak ya. Ini jadi ajang Bapak untuk melebur itu Pak. Melebur dosa-dosa kita itu. Sok paten lah nggak gelem ngaji. Ya Pak ya. Besok kalau ngaji Pak rebutan duduk yang terdepan. Karena pahala yang di depan yang ceramah beda Pak sama yang di ujung-ujung sana itu. Iya Pak rebutan. Konek kades palea kayak kale karena sampingku. Wis ngono mau ngajak ngecek sarapan nemongnya Pak ya dosane. Sarung juga sarung. Aduh ya Allah. Koyo seneng lah. Sarung-sarung si cacalek wingan seneng. Aduh, ceng lah Pak. Jadi itu ya Pak ya. Jangan tinggalkan majelis, istiqomah di majelis dan banyak-banyak berdoa di majelis. Pertama apa tadi? Minta doa kita tadi. Agar Allah merdekakan kita dari perbudakan hawa nafsu terutama Pak. Yang kedua, agar Allah bukakan hati kita mendapat hidayah termasuk keluarga kita. Yang ketiga, Allah luaskan rezeki kita. Jangan pandang rezeki cuma duit Pak. Bisa kumpul-kumpul kayak gini juga rezeki. Kawan-kawan kayak gini rezeki. Asik kita Pak kumpul gini. Ini aja rezeki yang terbesar Pak. Ini ada nikmat yang berharga. Ini rezeki nih Pak. Ya Pak ya. Kan asik kayak gini Pak. Asik untuk kebaikan Pak. Nah, kemudian yang keempat, Allah ampuni dosa kita. Karena kita sering-sering ngaji. Wah, insya Allah lah Pak. Aku pun siap kapan-kapan diundang lagi Pak Kades. Siap Pak Kades. Ustadz, insya Allah saya siap Ustadz. Pokoknya kok untuk kemarin aku siap aja lah. Apalagi kalau pas yang di kantor-kantor desa gini kok bisa saya aja memang Ustadz. Saya kan Ustadz Siti kan. Pokoknya kok di kantor desa, pokoknya yang Pak Sugeng dateng lah, saya lah diundang. Atau iya. Pas kan Bapak. Ini aja Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang nanya nggak ada? Baik, mari sama kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita 7:30 kok sih nggak udahlah nggak usah nanya-nanya. Nanya pun apa ya Pak ya, nggak usah nanya lah udah mendang balik kita. Aku ada loh.